kepada salah satu penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, Teguh Samudra yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat petang, Pak Teguh. Selamat petang, Mbak Bersih. Ya. Pak Teguh, jadi ini untung atau rugi untuk Pak Basuki? Sebenarnya proses persidangan itu tidak pada tempatnya bicara soal untung atau rugi. Karena hitung-hitungannya kalau harusnya pekerjaan itu kelar, kemudian tertunda, tentu kita merasa rugi. Apalagi seorang terdakwa. Untuk Pak Basuki Purnama itu kalau ada persoalan digantung kan berarti rugi dong dari sisi psikologisnya gitu. Juga kita tim penasihat hukum, kita ini sudah menyiapkan segala sesuatunya, tinggal satu bab dalam rangka menguraikan pembahasan secara yuridis atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sekarang ditunda, jadi kita kagok seperti itu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ahok kan bukan suatu penodaan agama atau hal-hal yang didakwakan. Termasuk ada saksi dan ahli yang harusnya dihadirkan oleh penasihat hukum. Iya, dulu kan harusnya kita masih ada 12 lagi. Tapi karena majelis hakim secara strikt menentukan jadwal-jadwal persidangan, akhirnya kita berembuk dan kita potong. 12 orang nggak kita ajukan. Untuk supaya jadwal yang telah kita tentukan ini dengan dilaksanakan dengan benar dan sudah disepakati dalam persidangan dan diputuskan. Tapi kan dalam proses persidangan, itu hal yang wajar sebenarnya, nggak perlu jadi masalah polemik atau keributan. Ini masyarakat saja yang tidak tahu hukum jadi hal-hal seperti itu. Tapi apa yang menyebabkan tim penasihat hukum satu pikiran dengan jaksa penuntut umum menghargai keputusan dari jaksa? Saya sebenarnya nggak satu pikiran. Kita tadi ada break sebentar, Pak Basuki Cahayapurnama mengatakan dirugikan kalau ditunda. Ya memang benar dirugikan. Pak Ahok tetap minta supaya minta hari ini. Kita sudah jelaskan, tidak mungkin Pak karena jaksa belum siap. Kalau belum siap dalam menyusun suatu tuntutan kan tidak mudah. Dan juga kita jelaskan, ini menyusun dakwaan itu sulit bagi jaksa penuntut umum karena tuntutannya, karena apa? Pasalnya aja pasal 156A huruf A dan pasal 156. Itu dua perbuatan yang berbeda, tapi perbuatan yang dirumuskan dalam dakwaan sama. Di proses persidangannya seperti itu. Saksi-saksi yang tidak melihat langsung, yang tidak mengalami langsung, tidak mendengar langsung. Jadi saksi diauditu. Kemudian ahli-ahli yang diajukan oleh mereka, jaksa penuntut umum, ahli-ahli yang hanya melihat, mendengar sepotong kata-kata itu sendiri. Itu sebenarnya sudah sangat sulit untuk bagi jaksa untuk membuktikan. Dari kacamata Pak Basuki yang lebih merugikannya dari sisi apa? Waktukah atau seperti apa? Ya, dia kan beban sebagai seorang terdakwa. Proses ini aja sudah merugikan kepentingan dirinya sebagai gubernur yang harus mengikuti pilkada, harus kampanye, harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini harus hadir ke persidangan dari pagi sampai malam. Kemudian yang harusnya sudah dipastikan hari ini mendengar tuntutan, kemudian kita akan membahas malamnya dan besok untuk membahas secara juridis material tentang tuntutan itu, agar itu akan dalam pembelaan dan nanti minggu depan kita sudah siap dengan pembelaannya tanggal 17 sudah kelar kan, ini ditunda. Ditunda ya karena apa alasannya? Alasannya kan dibenarkan oleh hukum, kenapa belum siap? Kalau belum siap, apa yang mau kita perbuat? Mau dipaksa juga nggak bisa. Ada banyak pendapat soal penundaan sidang ini. Selain dari penasihat hukum, juga saksi pelapor yang tadi hadir mengatakan bahwa ada intervensi politik nih, sehingga ditunda sidangnya. Itu boleh saja orang berpendapat seperti itu, karena dia kan nggak ngerti hukum. Dia orang di luar yang profesinya bukan profesi hukum, nggak ngerti. Persidangan itu hakim kan begitu cermat. Jam sidangnya nggak pernah telat, mulainya. Selesainya sampai berakhir, bahkan dilarang sampai melampaui jam 00. Suruh bagaimana? Kemudian sudah sedemikian ketatnya persidangan karena alasan tidak selesai atau tidak siapnya dalam membuat suatu tuntutan, dibilang ada intervensi. Ya kita nggak pernah berpikir ke arah itu karena kita pikirnya secara yuridis. Bagaimana kita ingin membuktikan bahwa dakwaan itu nggak benar, dakwaan itu tidak terbukti, bahwa terdakwa itu tidak salah. Terdakwa itu tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Nah ini kesulitannya. Jaksa ini kan bisa kita nilai dari sisi advokat, ini dia sulit untuk membuat tuntutan mana yang akan bisa dibuktikan. Jadi sulit untuk membuktikan kasus ini? Iya, betul. Karena terbukti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang didakwakan. Bahkan kita berpikir kan harusnya jaksa berani menuntut bebas terhadap Ahok. Kenapa? Perbuatannya tidak akan terbukti di persidangan. Mengapa begitu yakin Pak Teguh? Karena kalau kita tahu untuk kasus dugaan penodaan agama belum pernah ada yang dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum. Ya, itu pemahamannya kan beda. Setiap kasus kan nggak sama. Ini dianggap penodaan agama padahal bukan melakukan penodaan agama. Ini kan memberikan keyakinan kepada masyarakat Pulau Seribu supaya menerima programnya untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Seribu itu sendiri. Dia menanyakan, dia minta konfirmasi kepada masyarakat, ada kata-kata iya kan. Dan ini diceritakan untuk memberikan semangat. Satu kalimat yang tidak ada unsur untuk penodaan dianggap seperti penodaan. Coba sampai 1 minggu dari apa yang
pidato kan nggak pernah ada reaksi apa-apa. Setelah ada orang yang memenggal, yang memposting, baru itu mulai ribut. Ributnya aja orang nggak pernah dipulih itu. Tapi ada 12 saksi ataupun ahli yang tidak sempat dihadirkan oleh penasihat hukum. Itu menghambat atau tidak? Mengurangi nilai pembuktiannya atau tidak? Kita sebenarnya menilai, ya mengurangi juga. Kenapa? Akan memberikan keyakinan kepada hakim dan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama itu tidak melakukan penodaan agama. Tapi sudah cukup untuk tahap pembuktian? Tapi dari apa yang telah kita pilih, dari semuanya itu sudah cukup. Dan kita, masyarakat bisa melihat, sudah tahu kan diberitakan oleh begitu wartawan, begitu aktifnya, apapun yang kita katakan dengan bisik-bisik pun diberitakan oleh wartawan, strategi-strategi kita itu. Nah, tapi sekarang ada konsekuensinya bagi penasihat hukum. Artinya waktu untuk menyusun pledoi ini dipotong, terpotong 2 hari ya, dengan dimundurkannya jadwal ini. Sudah siap atau belum untuk menyiapkan? Kami sebenarnya sudah siap ya. Kami ada kurang lebih 300-an lebih lah, 300-an 40-an halaman itu. Kami sudah siap karena tim kami, tim yang sangat kuat ya, anak-anak muda ya, Pak Lamhok dan kawan-kawan itu sudah menyiapkan itu. Kita ingin memperhalus. Misalnya sebagai contoh, alinea pertama ya, atau bab pertama, ini kan menyangkut masalah pembukaan. Itu harus mencerminkan nilai dari keseluruhan apa yang kita panjangkan sampai kesimpulannya. Nah, tinggal yang belum adalah pembahasan terhadap tuntutan. Tuntutan nggak jadi ya kita tertunda lagi, harus nunggu itu lagi gitu. Nanti, kita sudah siap. Apakah pledoi ini akan disusun secara sempurna oleh penasihat hukum? Kita lihat nanti setelah tuntutan dibacakan jaksa pekan depan. Terima kasih Pak Teguh Samudra, penasihat hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama.